Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Kapolda Metro Jaya, Irjen ACPD Suheri, dan tim kuasa hukum aktivis Kontras Andri Yunus. Rapat membahas perkembangan kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Demokrasi. Ada Fadil. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan rapat ini merupakan bagian dari rangkaian pengawasan DPR RI terhadap proses penegakan hukum dalam kasus penyiraman terhadap Andri Yunus. Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin diminta memaparkan langkah penyidikan yang telah dilakukan, termasuk perkembangan terbaru dalam mengungkap pelaku dan motif penyiraman. Sementara tim kuasa hukum Andri Yunus menyampaikan pandangan serta dorongan agar kasus ini diusut tuntas. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, mumpung ada Pak Iman, Polda Metro terkait kesimpulan rapat Komisi 3 ada 2 yang kemarin itu kan. Seingat saya nanti dicek pasti ada. Soal perlindungan terhadap Andri Yunus, keluarganya, organisasinya atau pihak-pihak yang terkait. Itu minta tolong ditindaklanjuti Pak, koordinasi dengan LPSK ya. Apakah perlu pengawalan fisik di kantor teman-teman ini ya, di keluarganya itu tolong ditindaklanjuti. Saya ingat dulu kan pernah zaman Pak Ori Rahman ya, ingat ya Indri ya, ada di demo di ini segala macam dilempar. Nah maksud saya ini kan belum selesai masalahnya ya, perlindungan itu dimaksimalkan Pak ya. Nanti koordinasi dengan Pak Kapolda ya, minta tolong dengan LPSK. Sampaikan itu kesimpulan Komisi 3 yang mengikat. Yang kedua terkait tadi biaya perawatan kesehatan dan pemulihan yang terbaik, Mbak Indri ya kan, kita juga sudah koordinasi dengan LPSK. Apa kesulitannya terkait anggaran ya kan ya. Kemarin kita sudah yang saya dengar ya sudah ada progres di LPSK. Kalau nggak salah ada bintang yang sudah dihilangkan ya. Sementara itu, tim advokasi untuk demokrasi merasa janggal dengan langkah Polda Metro Jaya yang melimpahkan perkara penyiraman air keras Andri Yunus ke Puspom TNI. Apalagi penanganan kasus penyiraman air keras telah masuk ke dalam tahap penyidikan. Apa intervensinya, tetapi keanehannya adalah ketika sedang diungkap oleh penyidikannya dan belum selesai penyidikannya, kemudian langsung diambil alih. Apalagi sekarang ada berita diserahkan. Tentu bagi kami ini adalah sebuah keanehan yang luar biasa gitu. Itu keanehannya ya. Nah bagaimana komunikasi di belakang, apa yang terjadi kami tidak tahu gitu. Tapi hari ini kami kaget bahwa itu dilimpahkan. Itu adalah sebuah hal yang kami keliru. Nah kami tanya tadi di ruangan kan, apa dasar hukum pelimpahan? Apakah ada undang-undang yang melatar belakangi pelimpahan dari penyidik polisi ke tentara? Kan nggak ada. Ya kan? Apakah ada MOU pelimpahan? Nggak ada juga. Jadi sebenarnya pelimpahan itu proses yang cacat hukum. Harusnya kepolisian kalau ada penyidikan dia harus segera melimpahkan ke kejaksaan. Karena itulah proses yang diatur di KUHP. Ya, sebagai penyidik dia lapor dengan membuat SPDP ke kejaksaan, perintah penyidikan dan pelimpahan ke kejaksaan. Kejaksaan yang akan meneliti. Seperti itu prosesnya yang seharusnya diatur di KUHP. Nanti kejaksaan akan mengatur apakah ini koneksitas atau tidak. Kalau dia koneksitas, dia tulisin koneksitas. Koneksitas ini bersama-sama. Jaksa bersama auditor militer. Nanti disidangkan di peradilan, di koneksitas, hakimnya ada hakim umumnya, ya 2 orang dan hakim militer. Itu namanya koneksitas, tapi dipimpin oleh jaksa. Jadi harusnya polisi berkonsultasi dengan jaksa, bukan melimpahkan ke Puspom gitu. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad pastikan pemerintah tidak akan naikkan harga BBM dalam waktu dekat. Sementara itu Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi minta masyarakat tidak panik terkait beredarnya kabar ketersediaan dan isu kenaikan harga BBM. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pemerintah tidak akan melakukan penyesuaian atau kenaikan harga bahan bakar minyak dalam waktu dekat. Kepastian itu diperoleh usai komunikasi intensif antara DPR dan pemerintah. Sementara itu Dasko mengimbau masyarakat untuk tenang dan beraktivitas seperti biasa. Hal itu disampaikan merespons fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU akibat kepanikan warga. Dengan adanya pengumuman dari pihak pemerintah bahwa belum adanya rencana penyesuaian harga
BBM subsidi maupun non-subsidi, yang artinya mulai besok adalah masih tetap berlaku harga yang sama, sehingga masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu melakukan antrean, dan terlebih lagi melakukan penimbunan terhadap BBM. Sebelumnya, Istana Kepresidenan menyatakan pemerintah memutuskan belum akan menaikkan harga BBM subsidi dan non-subsidi. Mensesnek RI Prasetyo Hadi mengungkapkan keputusan itu diambil setelah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta PT Pertamina. Setelah kami melakukan koordinasi, dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina, dan atas petunjuk dari Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non-subsidi. Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat, dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah, karena ketersediaan BBM kami jamin, kita jamin, dan harga tidak terjadi penyesuaian. Terkait hal itu, Prasetyo Hadi pun menegaskan pemerintah menjamin pasokan BBM tetap aman dan tersedia bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia tegaskan pemerintah tidak akan melakukan penyesuaian harga BBM subsidi dan non-subsidi pada hari ini. Bahlil mengklaim cadangan BBM kita di atas standar minimum nasional. Cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimum nasional. Baik itu solar maupun bensin. Termasuk dengan gas, termasuk dengan aftur, termasuk juga dengan LPG. Artinya, sekalipun kita tahu semua bahwa ketegangan geopolitik yang belum kita tahu kapan selesai, dan beberapa negara lain telah melakukan berbagai macam kebijakan dalam rangka efisiensi negaranya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas petunjuk dan arahan Bapak Presiden. Cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimal nasional. Kami menyampaikan terkait dengan penyesuaian harga. Bapak Ibu semua, kami menyampaikan bahwa pemerintah atas arahan Bapak Presiden dan hasil rapat, penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik ataupun turun. Artinya flat, masih pakai harga sekarang. Untuk BBM yang non subsidi sampai dengan hari ini, kami dengan tim Pertamina maupun dengan SPBU swasta lain sedang melakukan pembahasan sampai waktu selesai. Nah, waktunya kapan? Tunggu dulu. Jadi artinya apa? Belum juga ada penyesuaian harga. Masih tetap sama.